Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini ya, kita bisa bersua kembali di program Presisi, Prestasi dan Edukasi bersama saya Fiana Ashifa di hari Senin 24 Safar 1447 Hijriah atau di 18 Agustus 2025. Dan senang sekali pendengar kita berjumpa di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Tentunya kita akan bagian semangat dan juga motivasi, begitu juga dengan inspirasi yang akan hadir begitu ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di sini di studio Persada FM. Dan di kesempatan kali ini pendengar sudah hadir ada Bapak Muhammad Fajar Yanto MPD yang merupakan Kepala Sekolah SLB Mandiri Putra Bangsa Karanganyar, dan juga Ibu Ita Sulistiawati SPD yang juga Kepala Sekolah SLB Mandiri Putra Karanganyar. Yang di kesempatan kali ini pendengar kita akan berbicara ya terkait dengan semangat luar biasa yang lahir dari sekolah luar biasa, yang mana ya tempat di mana keterbatasan itu, tapi disitulah kekuatan dan semangat itu lahir begitu ya. Dan di sini kita akan bahas lebih lanjut pendengar, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di line telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, ataupun Anda yang menyimak live streaming kami di akun 102,2 Persada FM, Anda bisa bergabung di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Pak Fajar dan juga Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik, kompak sekali ya ini. Iya, karena sudah jadi partner hidup dan juga partner untuk membangun sekolah luar biasa ini ya, yang tentunya semangatnya pasti luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini akan menyapa pendengar ya, ini semangat sekali. Dan ini mungkin bisa disampaikan dulu, ini bagaimana sih perjalanannya dari Pak Fajar dan juga Ibu Ita untuk membangun ini yayasan dan juga SLB Mandiri Putra Karanganyar. Mungkin dari awal tuh kebetulan kita bergerak di bidang yang sama, jadi kuliah di pendidikan luar biasa. Karena sama-sama kuliah di pendidikan luar biasa, tapi setelah itu kita bekerja di sekolah lain, jadi di sekolah swasta lain. Saya di salah satu SLB swasta juga di Kebak Keramat, dan Pak Fajar juga ngajar juga beberapa tahun di SLB Negeri Surakarta sebelumnya. Lalu di situ kita menjalani ya seharian sebagai guru. Tahun 2015 ya kita lulus kuliah, Bu Ita mengajar sebagai guru honorer juga, saya juga. Lalu ya alhamdulillah di 2016 menikah ya. Dari 2016 menikah, masih menjalani sebagai guru. Nah, setelah itu kita baru berpikir, kemarin kayaknya ada waktu beberapa penelitian dosen itu mendapati bahwa ada beberapa data di daerah 4C, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, dan Jatipuro itu ternyata sama sekali belum ada sekolah luar biasa di sana. Bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun ya. Ternyata ya ada data bahwanya banyak anak sekali yang banyak anak ABK yang tidak bersekolah. Nah, dari situ diskusi ya bismillah, sedikit modal nekat memulai untuk merintis. Pertama yang di Jumapolo itu. Seperti itu. Oke. Yang di Jumapolo berarti yang SLB Mandiri Putra Karanganyar ya. Jadi pemirsa, ini memang ada dua SLB begitu betul. Awalnya yang pertama ini adalah SLB Mandiri Putra Karanganyar yang ada di Jumapolo.
Nah, kemudian ini lanjut lagi. Di Agustus 2014, awal 2023 awal kita diskusi di beberapa pertemuan PKK ya. Ternyata di wilayah lain di daerah Jatipuro, Jatiyoso itu juga masih ada anak kebutuhan khusus yang belum terakses ke Jumapolo karena memang jaraknya juga masih lumayan jauh. Nah, kita diskusi ternyata masih diperlukan. Kita mulai perintisan dan baru di Agustus kemarin kita full untuk operasional menerima siswa. Alhamdulillah ini sudah berjalan satu SLB baru di SLB Mandiri Putra Bangsa di Jatipuro, Karanganyar, seperti itu. Ya, Masya Allah. Dan ini jenjangnya kalau di SLB Mandiri Putra ini dari jenjang SD nih? sampai SMA, jadi ada SD, SMP, SMA ada, dan juga semua ketunaan ada. Jadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan juga autis. Oke, baik. Ya, dan ini tanpa bermaksud mencari kekurangan dan kelebihan ya ini Bapak Ibu. Nah, bedanya apa sih SLB Mandiri Putra ini dengan SLB yang lainnya begitu? Oke, kalau di SLB sendiri itu memang agak berbeda ya. Jadi dari segi kurikulum, dari segi pembelajaran gitu ya, dari segi mungkin vokasional itu berbeda. Kalau di SLB kami itu ada yang namanya konseling wali. Iya, jadi kalau di sekolah reguler itu biasanya ruangan BK atau ruangan bimbingan konseling itu diisi oleh anak murid gitu ya, murid yang memang mungkin butuh pendampingan khusus gitu ya, butuh konseling khusus. Tapi kalau di SLB kami gitu ya, Mandiri Putra dan juga Mandiri Putra Bangsa itu ada layanan konseling untuk wali. Jadi di situ sebenarnya sharing antara orang tua dan juga pihak sekolah kaitannya dengan evaluasi pembelajaran yang selama ini di sekolah, apakah sudah sesuai atau belum, apakah pembelajaran yang di sekolah itu di follow up sampai rumah masih tetap diajarkan atau memang ada sesuatu yang masih kurang. Nah, itu nanti untuk evaluasi. Selain itu juga sebagai wadah orang tua sharing. Jadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu mungkin untuk sharing itu sangat sedikit ruang gitu. Karena mau sharing dengan tetangga takut jadi bahan pembicaraan, sharing dengan keluarga besar, kadang juga tidak semuanya bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus, sehingga memang tidak ada wadah untuk bercerita. Nah, hadirnya konseling itu adalah sebagai wadah untuk orang tua sharing, untuk orang tua bercerita. Jadi mungkin ketika konseling itu waktu 1 jam tuh sangat singkat, masih terasa kurang gitu ya. Jadi orang tua di situ bisa bercerita, bahkan ada bercerita dari mulai kehamilan, ada yang kehamilan yang memang tidak direncanakan, ada yang memang dari awal sudah didiagnosa dari dokter bahwa ini mohon maaf Down syndrome gitu ya. Nah, sehingga sampai di titik orang tua menerima, karena nggak gampang langsung menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi mulai dari gejolak hatinya, gejolak batinnya. Nah, kadang orang tua bingung, sebenarnya mengganjal di hati, pengen banget nih cerita gitu ya. Nah, hadirnya konseling itu adalah sebagai wadah merilisnya kegelisahan orang tua yang mungkin juga mau bertukar cerita dengan pasangan, juga orang juga udah sama-sama berjuang, sama-sama capek gitu ya. Akhirnya hadirlah itu program layanan konseling untuk orang tua. Jadi memang ketika orang tua keluar dari ruangan konseling itu ya mungkin dengan mata sembab, dengan tangisan, tapi itu adalah bagian dari rilis mereka, sehingga mereka keluar dari situ dalam keadaan plong, dan nantinya juga harapan kami gitu ya, orang tua keluar dari situ sudah kosong dan sudah mulai bisa semangat lagi. Gitu. Jadi kita pengen menciptakan tuh sekolah tidak hanya sekedar sekolah yang mengajarkan kepada anak-anaknya saja, tapi menjadi sebuah rumah kedua mungkin bagi para wali murid yang merasa dirinya masih berusaha berjuang sendiri, masih bingung anaknya mau diarahkan kemana. Jadi kita membuka selebar-lebarnya curhatan dari para orang tua murid,
seperti itu, apa yang menjadi unek-uneknya. Kan mungkin tidak semua tadi yang disampaikan oleh Bu Ita yang bisa diajak bicara gitu, karena malah orang tua kadang mungkin perlu didengarkan saja. Betul. Iya. Dan mulai dari situ kita juga bisa menjadikan beberapa poin-poin menjadi sebuah program-program tadi. Kalau tadi menjadi keunggulan kami karena sudah mendengarkan dari harapan dari para orang tua, kita tahu bahwa kebutuhannya anak-anak ini tidak hanya belajar akademis, ternyata masih ada anak-anak yang masih belum bisa makan sendiri padahal usianya sudah 8 tahun. Nah, jadi kita dari curhatan itu kita olah menjadi sebuah pembelajaran di kelas bagaimana bina dirinya tadi. Kita bahkan punya satu ruang lab khusus, jadi bukan lab komputer, bukan lab lain, tapi kita ada lab bina diri. Jadi di mana anak-anak itu kita siapkan ada namanya kasur, wastafel cuci tangan untuk mandi gosok gigi, lalu ada kayak semacam dapur kecil. Nah di situ kita ajarkan, jadi dari harapan orang tua pingin anaknya mandiri, oke, kita ajarkan bagaimana anak itu mandiri dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Aktivitas keseharian. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele ya, kecil ya Bu ya. Bagaimana cara menggosok gigi yang benar itu mungkin bagi anak-anak kebutuhan khusus hari ini diajari, besok lupa. Seperti itu. Nah, kita ajarkan menggosok baju sendiri, juga kita ajarkan bagaimana memasak hal-hal yang sederhana, nyeplok telur. Betul. Nah, goreng itu tempe. Jadi ada pelajarannya, Mbak. Ada pelajaran goreng telur, masak goreng super mie, tempe, masak instan, mie gitu. Terus ada juga. Jadi kalau di SLB itu bukan mohon maaf ya, loh anaknya kok dia malah disuruh cuci piring. Sebenarnya enggak tapi itu memang bagian dari Bagian dari pembelajaran. pembelajaran, Betul. ya, betul. Oke. Jadi setiap kehidupan sehari-harinya besok mandiri, karena kita menanamkan bahwasanya anak itu pasti akan tambah dewasa, orang tua pasti akan tambah tua. Kalau kita tidak ajarkan kemandiriannya, apa mungkin setiap hari akan menyuapi anaknya ya. Betul. Sampai 17 tahun ya benar-benar harus masih disuapi. Nah, ini kita gali motivasinya orang tua ya dengan program-program ini ya sesuai dengan harapan itu yang menjadi mungkin keunggulan, salah satu keunggulan kita seperti itu. Dan ini cukup menarik dan mungkin ini tidak ditemukan juga ya di SLB yang lain begitu. Jadi satu hal yang mungkin tidak apa ya kesannya dalam pendidikan itu apa penting sih, tapi ternyata dari situlah begitu ya, dari konseling wali itu tadi yang awalnya ya kita support dari orang tuanya juga, karena tentunya tidak mudah ya untuk para orang tua itu mensupport, jangankan untuk mensupport, menerima aja itu betul. kadang Masih bergejolak, masih butuh proses, masih butuh support juga ya Ibu ya. Betul. Dan juga ada lab khusus bina diri begitu. Nah, kalau dari konseling wali ini seperti apa? Apakah setiap hari begitu melayan konseling wali atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu? Ada begitu? jadwal-jadwal tertentu karena juga ada kesibukan lain ya Mbak. Jadi seminggu itu kadang 1 atau 2 wali dan secara bergantian, dan memang kami jadwalkan. Kadang orang tua juga bingung, lah kenapa kok tiba-tiba dipanggil ke sekolah gitu ya, ini ada masalah apa gitu. Padahal sebenarnya kita hanya sharing gitu ya. Tapi alhamdulillah berangkat dari sharing itu tadi ada juga pembelajaran baru, ada inovasi-inovasi baru, dan juga memang dari awal harapan kami semuanya itu kan bermula dari rumah. Ketika orang tuanya sehat, ketika orang tuanya bahagia, ketika orang tuanya semangat gitu ya, harapannya juga itu bisa menularkan ke anak. Jadi anaknya jadi berangkat sekolah tuh juga dalam keadaan bahagia dan juga dalam keadaan semangat. Kalau sudah semangat dan juga bahagia, insya Allah menerima apapun itu dengan mudah. Nah, harapannya seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah terjadwal begitu ya untuk setiap murid itu nanti sudah ada jadwalnya. Iya, benar. Oke, baik. Ya, dan ini apa sih tantangannya ini buat Bu Ita dan Pak Fajar ini selama merintis kemudian untuk membangun SLB ini sampai ada 2 SLB kan ya. Nah, ini. Jadi lebih banyak senangnya ya sebenarnya. Karena memang insya Allah diniatkan ibadah, senangnya itu ya melihat senyumnya anak-anak. Jadi sebenarnya kita pinginnya ya tidak ada banyak anak ABK, tapi ternyata masih banyak. Jadi kalau misalnya kemarin PBDB itu, alhamdulillah ternyata kita
di Jumawa Polo yang sekiranya kita mikirnya sudah bisa terlayani semua, ternyata baru ada yang 8 tahun, 9 tahun mau bersekolah, mau sadar. Itu menjadi kesadaran orang tua itu menjadi tantangan sendiri ya juga. kita. Salah satunya sukanya ketika orang tua sadar untuk menyekolahkan anaknya. Yang menjadi tantangan ya ini tadi, PPDB itu mungkin biasanya hanya memasang pamflet, memasang MMT sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita enggak, kita door to door. Jadi benar-benar ketuk ke rumah-rumah. Tahun kemarin masih belum mau, mungkin masih belum longgar lah ya orang tuanya untuk fokus mengantarkan anak sekolah. Alhamdulillah baru tahun ini, dan itu berulang kali, ada yang 4 tahun dikunjungi door to door, tidak hanya setahun sekali, kadang 6 bulan sekali. Iya, betul. Ayo Bu, anaknya sekolah, ini temannya tambah banyak, sedikit-sedikit ya kita sambil menyampaikan pesan semangat program-program yang menjadi tantangan besar. Mungkin salah satunya itu meyakinkan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memang di wilayah pinggiran Karanganyar lah, seperti itu. Mensupport itu, lalu bagaimana memupuknya. Jadi setelah sudah di sekolah, kadang kan kita memang dari jenjang sekolah itu kan pendidikannya, kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Ita, kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri, mungkin masa penerimaannya kurang. Kita sendiri mungkin masih membanding-bandingkan saya dengan orang lain atau anak kita dengan anak lain. Nah, di sini bagaimana kita itu tadi memupuk semangat orang tua ini, Bu, ini kita sudah di jalan yang benar, di gerbong yang baik, banyak temannya. Ayo kita gali, karena tidak mudah memang mempertahankan semangat orang tua ini. Pentingnya pendidikan ya, itu ya, memang harus benar digali. Komunikasinya tidak hanya satu arah, guru ke anak, tapi ya ke orang tua juga. Ini sebagai keluarga, apa yang menjadi keluh kesah itu ya harus sama-sama kita tuntaskan ya. Makanya sampai ada konseling, lebih ke sharing-sharing ya Bu ya. Sebenarnya lebih ke sharing. Seperti itu. Jadi ya memang ada yang tadi diketuk tahun ini belum, tahun besok belum, sampai diketuk tuh 3 kali kalau nggak salah ya waktu konseling itu. Beliau juga cerita secara sadar gitu. Dan saya menyesal Bu, kenapa baru sekarang saya sekolahkan, padahal anaknya juga sudah besar gitu. Kenapa nggak dari dulu? Ya itu tadi, masa penerimaan orang tua itu memang berbeda-beda. Jadi faktor utamanya karena memang belum menerima itu ya Ibu ya. Jadi belum mau mensupport anaknya buat sekolah gitu. Betul. Dan tidak mudah ya. Tidak mudah juga memahamkan ke orang tua. Bagaimana anaknya sekolah, manfaatnya sekolah seperti apa. Dan ternyata setelah sebulan 2 bulan sekolah, Pak, anak saya ternyata dulu apa-apa disuapin, sekarang belajar megang sendok sendiri. Perubahan kecil itu sudah luar biasa. Dulu biasanya jam 9 hanya tidur, sekarang masih bisa bermain dulu lah, bermain dulu bersama teman-teman. Bahkan kadang ada anak yang disuruh libur nggak mau libur, pengennya tetap masuk sekolah. Kemarin habis libur panjang PPDB itu, Pak, ini kapan masuk lagi? Ini anak saya sudah nanyakan. Jadi meskipun sekolahnya tutup, diantar sekolah, ini loh sekolahnya masih libur gitu. Libur. Oh ya Allah. Jadi saking sudah melekatnya ya rasa senangnya sekolahnya itu. Ini ya kita menggali ini anak lagi. Oke, Masya Allah, dari proses yang ternyata luar biasa juga ya untuk membangun hubungan dengan wali murid, dengan siswa yang begitu hangat. Jadi anak-anak jadi semangat banget, itu tentunya butuh proses yang luar biasa juga ya Ibu Ita dan juga Bapak Fajar begitu. Wow, menarik sekali. Dan silahkan ya pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung via telepon, SMS ataupun WhatsApp call juga bisa pendengar, ataupun juga bergabung di live streaming YouTube di akun 102,2. Dan Bapak Ibu, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita sambung lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Baik saudaraku pendengar Persar FM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar menyimak Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Fajar Yanto MPD, Kepala Sekolah SLB Mandiri Putra Bangsa Karanganyar, dan Ibu Ita Sulistiawati SPD, Kepala Sekolah SLB Mandiri Putra Karanganyar. Yang di kesempatan kali ini kita membahas semangat luar biasa dari sekolah luar biasa. Dan mungkin sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu, kita
kita sapa dulu ini yang sudah bergabung di live streaming YouTube ya di akun 102,2 Persada FM. Ini ada Pemuda 5.0. Ada terima kasih Boyolali menyimak. Kemudian ada Ibu Fuji, sukses dan lancar buat Pak Fajar dan Ibu Ita. Semoga semangatnya menular ke kami. Amin. Kemudian ada SDIT Jumapolo nih hadir menyimak ini membersamai Wali Amirul Ihsan, murid angkatan pertama. Sukses berkah melimpah untuk Pak Fajar dan Bu Ita dan seluruh pengajarnya. Amin amin. Mas Irul. Iya Mas Irul, itu murid pertama. Yang Ini mulai perintisan itu ya. yang pertama kali ya. Pertama kali daftar. Iya betul. Perjuangan pertama bersama wali murid hebat-hebat juga ya. Iya. Masya Allah dari sini juga bisa kita lihat supportnya ini luar biasa ya, dukungannya ya. Berasa ya Mbak. Oke, dan kita lanjutkan ini ya perbincangan kita ya Bapak dan Ibu ini terkait dengan SLB. Kalau untuk pendaftarannya ini bagaimana? Kalau di tahun ini Ya. sudah buka atau mungkin Sudah buka ya. Alhamdulillah kalau di SLB itu pembukaan PPDB-nya hampir setiap tahun. Saat ini kemarin kan biasanya di sekolah reguler itu berakhir di Juli. Di Juni akhir Juni. Kalau kita ini masih berproses, jadi setelah PPDB waktu jadwal ada, nah ini kita baru melanjutkan untuk yang door to door. Jadi kita masih beberapa guru ini kita jadwalkan karena kita menerima masih ada beberapa data bahwa masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah, mungkin karena masih kurang informasi ya. Jadi kita melanjutkan lagi ketok pintunya sosialisasi program. Kalau dulu mungkin tahunya masih baru ada di Jumapolo terlalu jauh. Nah ini kita ada pembukaan rintisan di Jatipuro ya, kita sosialisasikan beberapa. Jadi kita tidak membatasi hanya di wilayah Karanganyar saja. Jadi ada juga kebetulan yang dari Sukarjo Bu ya, yang ada di Sukarjo ada juga di Wonogiri, Ngadirojo itu juga terakses. Yang penting orang tuanya semangat mengantarkan. Kita insya Allah siap support ya, sama-sama saling menggandeng anak-anak ini ke kemandiriannya ya seperti itu. Kalau yang di Jumapolo ini tahun ini udah nambah sekitar berapa siswa Bu? Sekitar ada 6. Ada 6 Jadi siswa. juga ada dari lulusan SD reguler. Yang Kebetulan anak tunarungu ya. Jadi SMP-nya di SLB karena dirasa memang tidak terkomodir ya. Iya. Dan juga memang anaknya juga udah masuk ke SMP sepertinya lebih nyaman di SLB karena kan juga kalau Ada anak banyak tunarungu temannya itu juga. butuh teman biar bisa komunikasi terus gitu. Terus yang di Jumapolo ini kemarin Yang di Jatipuro ini alhamdulillah ada penambah juga sekitar 5 siswa. Itu kalau di SLB itu memang termasuknya banyak Mbak. Beberapa juga ada yang kita pending waiting list karena masih perintisan, kita masih proses mempersiapkan sarana prasarana. Beberapa kemarin yang komunikasi dari SD reguler yang memang melayani sekolah SD inklusi, tapi prosesnya memang masih belum bisa optimal. Kemarin kita sempat komunikasi, gimana nih Pak, anak murid saya 4 tahun sudah kelas 4 tapi masih belum bisa baca tulis. Ya kita sementara ini masih pendekatan, kita sosialisasikan orang tua program SMP seperti apa. Nah nanti mungkin di awal Januari kita tetap selalu buka PPDB-nya. Jadi kalau di SLB itu kadang di tengah-tengah semester di SD reguler masih belum bisa mengikuti, apa mungkin masih jauh, baru teridentifikasi, baru terasesmen ini anak berkebutuhan khusus. Ya kita harus siap menerima. Jadi kalau sepanjang hari ya, sepanjang hari seperti itu. Oke, jadi mungkin ini para orang tua begitu ya yang belum tahu kalau ada SLB ya di Jatipura dan Jumapolo ya. Nah ini bisa langsung saja mendaftar. Nah ini bisa menghubungi siapa atau mungkin di sosial media? Iya, kita sosial media ada Instagramnya SLB Mandiri Putra Bangsa _ Jatipuro, lalu di Jumapolo juga ada SLB Mandiri Putra Jumapolo. Atau lewat mau sharing-sharing dulu ke saya, ke Bu Ita lewat WhatsApp pribadi juga masalah. Jadi tidak harus langsung daftar, pengen mau lihat-lihat dulu, pengen meyakinkan diri anak saya
tepat nggak tepat sih Karena nggak disekolahkan gampang sini. Mbak masuk Iya. ke SLB itu, orang tua itu baru lihat aja kadang udah ini bener nggak ya anak saya sekolah di sini. sini. Masa iya kemarin di SD sekarang di SLB Iya. gitu ya. Terus nanti Lingkungan orang baru ya. bener, nanti tetangga gimana, nanti keluarga besar seperti apa kalau tahu sekarang anaknya sekolah di SLB seperti itu bergejolak sekali. Jadi memang nggak gampang menginjakkan kaki di SLB buat tanya itu. Kalau saya lihat dengar dari konseling ya, sharing itu sampai ada yang datang tuh, saya tuh pertama tuh gemetar Bu, nggak bisa Bu ketok pintu ruang guru itu nggak bisa, sampai seperti itu. Jadi memang gejolak hati itu memang kuat sekali ya. Jadi tapi alhamdulillah setelah masuk itu ternyata keluarga besar tuh jadi sekarang di SLB malah pinter ya, udah bisa Duduk ini ya diam. duduk diam, udah bisa terkontrol beberapa hiperaktif gitu. udah bisa Makan sendiri, sendiri. mandiri gitu-gitu. Jadi ya memang mengawali itu kan memang selalu susah ya. Susah. Kita sendiri aja yang mengawali kan tetap effort Mau hijrah ya, Iya. Perjuangan yang luar biasa ya. Betul. Jadi kita ya sangat-sangat terbuka pokoknya untuk wali murid. Kita juga dibantu dengan tim-tim hebat dari guru-guru juga. Kita bekali. Pokoknya kalau ada wali murid baru ya dilayani, didengarkan dulu. Betul. Bagaimana kita memahami dulu. Jadi semua teman-teman tim hebat guru-guru ini harus siap juga ketika ya komunikasinya tidak hanya ke Bu Ita, Pak Fajar, kita juga ada tim-tim hebat para guru. Kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik, Mengedukasi. Jadi tidak harus nanti berarti langsung sekolah sini ya, nggak harus seperti itu. lihat-lihat dulu bersama teman-temannya, main bersama dulu. Ya, jadi kalau Gitu pas ya. waktu daftar itu udah bawa anak itu biasanya saya minta tolong untuk didampingi untuk masuk aja ke kelas-kelas, main dulu ke playground gitu, karena ada playground kan di Iya. bawah gitu. Interaksi, ngobrol-ngobrol sama wali murid lainnya. Pernah ada cerita kita makan aja ada yang nyamperin ya Pak ya. Iya, Pak Fajar gitu. Mau daftar Mau itu daftar. ya. Jadi mungkin sepintas ngelihat kayaknya kok guru di Jumapolo di Jatipuro. Pak, anak saya pengen sekolah. Malah Kondisinya cerita seperti ini. Cerita-cerita. Oke, kan ini yang nonton ya via YouTube ini barangkali nanti kalau ketemu langsung Oh, gitu. iya. Silakan Boleh, disapa bisa dikenali ya. Siap disapa, dijamin tidak apa-apa. Kita Oke. sharing-sharing gitu, yang penting terbuka dulu lah ya. Kita udah senang banget ada yang mau nanya, Bu ini anak saya begini. Nah ada yang cerita itu udah ini satu langkah maju gitu ya untuk mulai memberikan haknya anak. Kan sebenarnya pendidikan itu kan haknya anak ya. betul Mutlaknya sekali. anak. Ya, dan kalau untuk tahap awal ini seperti apa Bu di SLB? Maksudnya kan misalnya nih pindah dari SD begitu ya, harusnya kelas 4 tapi ketika di assessment kok ternyata harus turun kelas. Nah, itu seperti apa tahapan awalnya kalau di Kalau kita biasanya di awal tuh ada identifikasi dulu. Jadi anak awal kita kelompokkan secara besar kemampuannya seperti apa. Lebih lanjut biasanya kalau kita sudah masuk di minggu kedua ya, minggu ketiga itu anak-anak di asesmen. Jadi benar detail dari akademiknya seperti apa, kemampuannya sejauh mana, kognitifnya, dari motoriknya juga kita tes semacam ada tes asesmennya. Ada instrumennya. Lalu bina prestasinya seperti apa. Orang tua juga kita asesmen. Jadi di rumah ini kebiasaannya yang disenangi anak apa? Apakah menggambar? Ada beberapa yang mungkin pinter main Musik. keyboard musik, ada yang gendang. Nah, itu jadi catatan-catatan potensi yang nantinya akan kita gali prestasinya. Jadi memang selain akademik, selain dari kemandirian, kita juga mikirkan ini potensi apa nih yang perlu digali. Saya juga punya anak yang di Jatipuro, dia melukis Mbak. Kemarin juga baru aja dapat prestasi ya, menjadi juara 2. Dia melukis bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, dengan mulutnya. Masya Allah. Melukis lukisan besar, A3 ya, besar, cukup besar. Beberapa kali melukis. Itu luar biasanya itu tadi. Biasanya identik melukis dengan tangan. Mungkin keterbatasan tidak punya tangan dengan kaki. Karena mungkin ada keterbatasan keduanya.
dia melukis dengan mulut dan luar biasa. Jadi tidak lelah, padahal melukis itu kita aja sendiri kadang membutuhkan waktu 2-3 hari. Ini anak-anaknya berproses ya luar biasa. Itu baru 1 tahun di SLB di Jatipuro. Sebelumnya di SD reguler ya. Sempat beberapa bulan vakum ya. Dinamikanya mungkin di sekolah reguler lah biasanya. Seperti itu penerimaannya. Alhamdulillah adanya Jatipuro dan orang tuanya itu juga luar biasa, Mbak. PP didorong kursi roda itu dari sekolah. Paling kita sudah mencarikan tempat yang paling dekat, tapi kebetulan ya posisinya ya kita cari yang tengah-tengah itu PP didorong kursi roda 1 kilo. Ada 2 siswa saya yang di Jatipuro baru. Luar biasa jalan semua. kaki gitu. Jalan Iya, kaki betul. didorong karena kita sementara belum punya antar jemput. Lalu kedua mungkin ya karena tidak ada ya mobil kendaraan untuk mengantar. Orang tuanya saking semangatnya mengantar setiap harinya dari jam 7 pagi. Mungkin kita 1 kilo kalau jalan biasa 5 menit 10 menit. Itu aja kadang mungkin sudah ngos-ngosan ya. Nah, ini mendorong anaknya pakai kursi roda. Ada yang beratnya 70 kilo lebih itu ya Mas Rifki, Mas Tegar agak kecil didorong setiap hari. Masya Allah. Hujan, panas, kadang pakai payung, Bu, mohon maaf. Sementara ya kita berjuang bersama. Kalau sering kali Bu Ita kasih motivasi ke anak-anak ini gimana Bu? Jadi kalau setiap konseling itu bagian dari refleksi gitu ya. Kadang namanya manusia kan capek itu wajar ya. Tapi bagaimana caranya kita bangkit lagi? Karena kalau udah capek terus tapi anak masih tetap sama kita kan posternya harus instan ya. Oh ya ini udah dihadapi lagi padahal capeknya belum selesai gitu ya. Nah, biasanya kalau selesai konseling gitu saya selalu bilang kalau sabar itu nggak mungkin ya karena pasti sabarnya orang tua tuh lebih besar banyak lagi daripada yang saya motivasikan gitu ya. Misalnya saya katakan gitu. Semangat pasti semangatnya juga lebih tinggi. Jadi saya selalu matur ke orang tua itu Pak, Bu, hari ini boleh jadi kita yang ngantar anak-anak ke sekolah. Kita yang mendorong, gandeng, gitu kita ya. yang dorong gitu ya. Tetapi semoga saja nantinya anak-anak ini akan yang gandeng kita ke surganya Allah. Masya Allah. Amin. Menjadi harapan kita kan hidupnya ibadahnya di situ ya. Harapan saya dengan kalimat itu akan menjadi poster orang tua ketika lelah. Jadi ketika lelah semoga akan ingat kalimat itu sehingga jadi poster instan. Oh ya Bismillah, kita bangkit lagi, kita jalan lagi, kita semangat lagi seperti itu. Amanahnya amanah luar biasa ya. Iya, Anak-anak karena kita. itu pilihan Allah. Iya. Kadang kita mau mengeluh sukanya, dukanya seperti apa itu sama orang tua kalau sudah ngelihat. Waduh, kita tuh nggak ada apa-apanya Jadi sebenarnya. kalau dibilang suka Iya. duka atau tantangan itu, ketika kita pergi ke sekolah, lihat senyumnya anak-anak, lihat semangatnya orang tua ngantar ke sekolah itu kita nggak jadi capek, Iya, Mbak. nggak- Malu mau capek ya. Kita nggak ada seberapanya daripada Lah udah orang tua semangat di sana gini, ya. kita harus cari lagi gimana caranya fasilitasnya terpenuhi, gimana caranya sarana prasarana bisa didapat. Iya. Karena ya itu lihat begitu banyaknya anak-anak yang memang Perlu butuh dilayani. perlu dilayani. Dan kita pinginnya ya anak-anak ya mendapatkan hak pendidikan yang sebaik-baiknya. Betul. Kita pinginnya juga dari segi sarana prasarana. Soalnya ya tahun depan lah ya ini monggo kalau misalnya tim mau bermain silaturahmi langsung dengan anak-anak. Karena anak-anak tuh seneng Mbak kalau ada tamu. Ya. Nggak harus bawa apa-apa, main aja lah. Kita main nggak harus bawa apa-apa. Kita senang juga ya. Orang tua juga ada motivasi. Oh anak kita Disambangi, dapat perhatian. iya, kita terbuka lah ya buat anak-anak. Dan itu jadi motivasi juga buat orang tua. Jadi semangat juga ya buat anak-anak ya. Iya, Jadi betul. ya. Main bersama. Jadi kalau misalnya di pagi hari kan kita ada nanti kita ada tamu ini gitu. Itu mulai dari pagi sampai nanti tamu datang tuh tanya terus, ini kapan toh Pak tamunya datang? Kapan toh Bu tamunya datang? Sudah dinanti-nanti. Berbagi kebahagiaan bersama lah Iya. ya. Ya, Insya Allah luar biasa sekali. Berarti kalau untuk pendidikannya tidak hanya sekedar untuk bisa membaca, menulis, berhitung, tetapi juga untuk kemandiriannya tadi ya ada bina diri dan kemudian juga ada pengembangan keterampilan. Iya. Nah, kalau di SLB ini berarti seperti apa ini untuk kurikulumnya kan ada 3. Kalau pembinaan dicapai. keterampilan vokasional namanya. Jadi kita memang ada beberapa. Salah satu unggulannya yang kita miliki itu vokasional digital.
baik dari digital konten, lalu ada seni digital, kita juga ada digital printing yang menjadi salah satu keunggulan menjadi branding sekolah juga. Beberapa waktu lalu, belum lama juga, kemarin di tahun 2022 itu sekolah kami menjadi satu-satunya sekolah di Indonesia yang menjadi penyedia souvenir resmi ASEAN Para Games. Itu luar biasa. Jadi jenjang Asia. Jadi kita punya namanya digital printing, anak-anak yang SMP SMA itu kita latih kewirausahaannya. Jadi dari hasil desain gambaran anak-anak lainnya, kelas kecil, semua anak baik dari Down syndrome, autis, itu biasanya kan sering menggambar, ada yang abstrak. Nah itu biasanya hanya menjadi tugas sekolah tumpuan saja. Nah kok ini kok sayang. Nah ternyata kita ada guru seni, Pak, ini bisa kita kembangkan jadi digital printing. Nah ini kita jadikan hasil desainnya anak-anak di sebuah tote bag, ada mug, ada kaos. Nah ini kita pasarkan. Jadi anak-anak itu kemarin juga belajar di pameran bagaimana berjualan. Betul. Ada ngelukis langsung di Manahan. 2024 kemarin itu juga kita terpilih lagi kurasi jadi satu-satunya sekolah lagi di Indonesia ya menjadi Perparnas. Itu menyajikan Perparnas juga, dan itu kita juga kolaborasi juga sama SMK juga. Oh iya benar. SMK 5 Solo ya, yang pemasaran itu di SMA 3 untuk membantu anak-anak pemasarkan. Kita juga pengennya saling mengenal antara sekolah reguler dan sekolah luar biasa. Belum lama kemarin akhir Agustus, desainnya anak-anak ini kita ikutkan kompetensi desain mobil. Itu jadi sebagai bisnis yang terinspiratif. Kemarin saya baru pulang dari Jakarta juga membawa hasil kemenangan anak-anak. Itu juga luar biasa. Jadi desainnya anak-anak Aprilia ya, anak Down syndrome, ada lukisan abstraknya kita mergerkan dengan desain mobil dan menjadi satu bisnis yang inspirasi bisnis. Jadi kita ada vokasionalnya, timnya itu daun dari ABK untuk negeri. Jadi karyanya anak-anak itu ingin kita persembahkan ke negeri ini. Jadi biasanya hanya di sekolah, jadi tumpuan ya, kita pengennya edukasinya, motivasinya, wirausahanya juga ke skala lebih besar seperti itu. Berarti ini dari anak-anaknya sendiri yang ngelukis, kemudian dibantu oleh tim begitu ya, untuk membuat. Jadi anak yang SD misalkan mendesain gambar, ada gambar coretan karyon dan sebagainya. Lalu yang SMP membantu untuk scan dan cetak sablonnya. Digitalisasi. Kita punya alat sablonnya sendiri, ada alat pressnya, jadi produktivitasnya juga ada. Jadi kita punya juga program kewirausahaan itu. Jadi anak-anak SMA itu kan pastinya nanti setelahnya lulus, kita program untuk bimbingan karirnya lah. Betul. Bagaimana anak ini mandiri secara ekonominya, ya kita sedikit ada beberapa anak yang potensinya di seni, ya kita arahkan ke seni seperti itu. Oke, berarti ini dari anak-anaknya sendiri ya, yang ngepres, maksudnya yang melakukan itu dari anaknya sendiri gitu loh, prosesnya. Jadi guru itu mendampingi aja. Wah, luar biasa, keren sekali. Tentunya sampai di tahap itu tuh nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Karena dari awal aja mungkin dari life skill kayak bina diri itu aja masih perlu proses yang luar biasa, dan akhirnya sampai bisa begitu untuk keterampilannya bisa terbentuk, terasah, itu wah keren sekali. Dan ini kalau untuk karir nih berarti apalagi ini selain tadi untuk cetak atau sablon. Kalau untuk di bina karir kita juga menyesuaikan dengan kemampuan anak. Ada beberapa anak yang mungkin minat bakatnya tidak di seni. Ada kemarin yang kita persiapkan untuk magang di peternakan ya, kambing. Jadi ada beberapa anak yang sudah SMA ya Bu ya. Iya. Itu kita magangkan berapa
Ada 3 anak kemarin kebetulan itu di kelas 11. Waktu itu kelas 11, jadi kita magangnya di kelas 11 dan kita kerjasamanya dengan orang tua wali. Wali murid Jadi ya, wali murid itu ada yang punya peternakan kambing yang cukup besar sehingga kita, Pak, bisa nggak ini anak-anak ikut belajar ke situ dengan senang hati, alhamdulillah. Jadi orang tua juga terbuka sekali, nggak apa-apa Bu. Nanti anak-anak dikirim ke sini, jadi setiap pagi diantar ke sana, nanti sore dijemput. Jadi dilatih segala macamnya, ngikuti dari dasar jadi dari cari rumput, betul. olah ternak modern buat silase dan sebagainya, jam-jam makan membersihkan rumput. kandang. Ya. Jadi harapannya anak-anaknya backgroundnya ada beberapa dari petani, peternak. Dia mungkin belum bisa buat peternakan sendiri, minimal bisa membantu orang tuanya. Ya, baik. Tapi Iya. sebenarnya juga nggak semudah itu, Pak. Jadi Iya. di awal itu ada orang tua yang mungkin ragu tidak ya, yakin. Pak, anak saya nggak pernah loh Pak cari rumput, nggak tahu. Ayo Bu, Bismillah kita coba. Dan alhamdulillah bisa. Jadi memang dari awal tuh berangkat dari keraguan-raguan ya, Keraguan bisa ya. nggak ya nanti anak saya itu magang gitu, Belajar bisa nggak di bekerja sana. juga ya. Tapi alhamdulillah ternyata bisa. Jadi di situ menambah lagi kepercayaan orang tua. Oh ternyata anakku bisa ya gitu. Oke, baik. Jadi sosialisasi juga dengan pegawai lain. Jadi ngerti lingkungan kerja seperti itu. Wah, menarik sekali. Tapi Ternyata- alhamdulillah ini kemarin yang magang itu sudah lulus, Mbak. Jadi tahun ini kita meluluskan 3 anak lulusan ya yang kemarin magang itu. Dan Hadiahnya spesial kemarin dari Bu Ita lulusan. Apa Bu Ita? hadiahnya. jadi kemarin kita perpisahan itu kita hadiahi sepasang Ekor ayam. Masya Allah. Jadi biar bisa dikembangkan lagi di rumah. PR-nya betul. setelah lulus sekolah ini dikembangkan. Barangkali nanti jadi suatu peternakan yang Bisa. Amin, harapannya Amin. seperti itu. Iya baik, dan ini tidak terasa, ini ternyata sudah lebih dari jam 10. Ternyata 1 jam tidak cukup ya untuk membahas SLB yang luar biasa ini. Dan terakhir nanti kita sapa yang bergabung. Ini ada Nak Grunge, ini semangat ayah Bunda Ganin dan anak-anak tuna grahita ini memang punya kekurangan ya. Mereka punya tapi mereka punya kelebihan bisa melihat dunia dengan kacamata paling jujur, Masya Allah. Baik, nanti pokoknya untuk para orang tua begitu ya yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan SLB Mandiri Putra Bangsa, ini nanti bisa dicek di Instagram ya, Iya. Mandiri Putra Bangsa Karanganyar, ada underscore Jatipuro dan Jumapolo. Jumapolo. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ita dan juga Bapak Fajar ya. Yes. Ini semoga semangat selalu untuk mendampingi putra-putri kita yang ada di SLB begitu. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar Pulsar FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perbincangan kita di program Presisi Prestasi dan Edukasi. Semoga jadi semangat dan inspirasi juga untuk Anda dan terutama untuk para orang tua yang memiliki putra-putri spesial begitu ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami segenap kerabat kerja yang bertugas, ada produser Joko Santoso dan juga switcherman Anofika Akbar dan juga saya Fiana Syifa pamit undur diri. Pendengar, hidup penuh ujian tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.